Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya bisa kedengaran dengan baik? Bisa ya. Saya senang sekali bisa berada di sini melayani Tuhan dan saudara. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Chandra Wim, tapi saya biasa dipanggil Wim. Saya dosen teologi di STT Saat. Saya tadi lihat-lihat pesertanya, ada beberapa nama, ada beberapa mahasiswa kami, dan saya senang sekali bisa lihat lagi. Dan ada beberapa nama yang sepertinya tidak asing begitu ya. Jadi boleh nggak untuk memulai, saya minta saudara untuk buka kamera saudara on cam sebentar, untuk saya bisa melihat secara sekilas, biar saya bisa mengetahui bahwa saya tidak berbicara kepada sekedar komputer ataupun gadget, tetapi dengan orang-orang yang real, yang embodied ya, yang darah dan daging gitu ya. Saya mau lihat aja, thank you. Iya, ada beberapa yang saya kenal ya, dan senang sekali bisa ketemu saudara di sini. Kalau saudara sekarang berhalangan untuk membuka terus kamera saudara karena satu dan lain halnya, silakan saudara boleh tutup kembali begitu ya. Tapi kalau ada yang mau menemani saya juga boleh ya. Saya tahu ini lagi waktu yang paling enak buat tidur siang. Jadi kalau mungkin menolong sebenarnya, sehingga kalau saudara ngantuk ketahuan, jadi tidak mungkin begitu. Mudah-mudahan saudara ya. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Ya Allah, Engkau adalah Allah atas dunia ini dan atas gerejamu. Engkau adalah Allah atas kami pribadi masing-masing. Kami bersyukur Engkau menghisap kami di dalam hidup-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang juga adalah roh pencerahan itu boleh mencerahkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh melihat Yesus dan kami boleh melihat apa yang Yesus sedang kerjakan di dalam dan melalui gereja-Mu di dunia ini saat ini ya Tuhan. Dan biarlah itu semua bagi kemuliaan Engkau Bapa kami yang di surga. Karena dalam nama anak-Mu lah kami berdoa. Amin. Oke, saya akan men-share PowerPoint saya. Saudara bisa mencatat kalau mau, tetapi juga seperti yang panitia terus katakan, akan dibagikan nanti, saudara ya. Jadi tema yang diberikan kepada saya adalah The Church and the Problem of Evil. Itu tema kapsel kita hari ini. Dan saya kasih subtitlenya adalah Why the Church is both the problem and the solution. Atau lebih tepatnya mungkin why the church is part of both the problems and part of the solution as well, gitu ya. Maaf kalau saya pakai beberapa slide saya ini dengan bahasa Inggris, tapi saya rasa bahasa Inggrisnya tidak terlalu sulit dan saya akan menolong untuk menerjemahkan atau menjelaskannya, saudara. Jadi kita akan berdiskusi, akan mengomongkan soal gereja dan problema kejahatan. Saya pikir ini sebuah tema yang baik, walaupun mungkin kedengaran tidak terlalu menarik ya. Biasanya problem of evil dikaitkan dengan ateisme, begitu kan, dengan filsafat, dengan trinitas juga dan sebagainya, suffering, dan itu semua sesuatu yang baik saya pikir. Cuman jarang problem of evil itu dikaitkan dengan gereja ya. Jadi kalau panitia came out with this idea, membuat sebuah Kapitas Recta dengan ide ini, saya pikir ini sebuah ide yang baik sih ya. Sesuatu yang baru buat saya juga memikirkan hubungan antara problem of evil itu dengan gereja. Tapi izinkan saya membagikan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya renungkan. Kita bisa diskusi sama-sama nanti di Q&A ya. Ngomong-ngomong panitia, kalau tiba-tiba ada kesalahan teknis, suara saya tidak terdengar, slide-nya sebagainya, tolong diinterupsi saya langsung ya. Nggak usah pakai chat karena kadang bisa nggak kelihatan itu. Oke. Basically, saya punya 4 tesis utama. Ini yang mau saya katakan sebenarnya. Saya kasih tahu dari awal, dari sesi ini. Yang pertama adalah gereja seharusnya menjadi salah satu solusi dari problem kejahatan. Dan tema kita besar adalah problem of evil, ya, problem of suffering, gitu ya. Itu walaupun tidak sama, tapi sinonim, gitu ya. Nah, gereja seharusnya menjadi salah satu solusi dari problem kejahatan. By design, itu seperti itu. Unfortunately, sayangnya, gereja seringkali menjadi manifestasi dari problem kejahatan di dunia ini, begitu.
Jadi seharusnya yang seperti nomor 1, tapi seringkali kenyataannya seperti ini nomor 2 begitu ya. Jadi part of the problems juga. Tetapi yang ketiga, still Allah tidak pernah berhenti memakai gerejanya untuk memenuhi tujuan akhirnya bagi dunia ini, yaitu keselamatan bagi semesta dan persatuan dengan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus itu yang Paulus katakan di surat-suratnya. Allah tidak pernah berhenti memakai gerejanya, walaupun bahkan dia tahu fakta nomor 2. Jadi ada sebuah fakta yang lebih real atau realitas yang lebih real dibandingkan sekedar kegagalan gereja, tetapi bahwa Allah tidak berhenti, tidak give up gitu ya dengan gerejanya. Entah kenapa, itu misteri, sesuatu yang kita akan pikirkan sama-sama. Dan yang keempat adalah, walaupun demikian, nevertheless, gereja bukanlah juru selamat atau Mesias, gitu ya, bukanlah Savior itu sendiri, namun hanya saksi, witness jadinya, atau kalau saudara lebih suka pakai kata penunjuk jalan, gitu ya, pointer, jadi seperti sebuah sign untuk menunjukkan kepada sebuah sebuah realita, yaitu petunjuk jalan atau witness dari sang jalan itu sendiri, atau sang juru selamat itu sendiri, jadi sang Mesias itu sendiri. Jadi saudara kalau perhatikan, saya mau menekankan salah satu sisi keutamaan gereja, tetapi pada saat yang sama juga keutamaan Allah, begitu ya, bahwa gereja bukanlah segala-galanya, bahwa gereja bukanlah juru selamat itu sendiri. Oke, saudara, saya terus terang ini 4 tesis utama, tetapi saya mau memfokuskan di tesis yang nomor 1 dan 3, karena 1 dan 3 itu berkaitan sebenarnya. 1 dan 3 sebenarnya pengulangan saja, gitu ya. Dan juga sedikit di nomor 4 nanti. Nah, tetapi nomor 2, sesuatu yang saya pikir saya perlu memulai dari sana, tapi hanya singkat saja, bahwa gereja seringkali menjadi part of the problems of the problem of evil and suffering di dunia ini. Mengapa sedikit saja? Karena waktu kita terbatas untuk poin nomor 2 ini, tetapi juga karena kita tahu semua hal ini, saudara ya. Kita punya cerita, baik pribadi maupun cerita orang lain yang kita dengar, kita amati, baik pengalaman maupun pengaman kita, bahwa gereja seringkali menjadi sumber masalah ya, baik berkaitan dengan sexual abuse di gereja, ataupun berkaitan juga dengan money misuse di gereja, ya kan, money politics dan sebagainya, maupun juga power play politik dalam gereja ya, bagaimana bukan hanya para pendeta ataupun para bishop begitu, tetapi juga sampai mengurat akar kepada majelis pengurus aktivis dan jemaat-jemaatnya, seringkali menjadi problem dari dunia ini gitu ya. Kita alih-alih menjadi solusi, kadang-kadang kita adalah problemnya begitu. Oke, saudara bisa dengar dan bisa mengamati dengan kejatuhan-kejatuhan hamba Tuhan, ya. Saudara mungkin bisa berkata, pikir, kok hamba Tuhan begitu bisa jatuh sih ya? Iya betul, itu sesuatu pertanyaan yang saya pikir natural untuk ditanyakan. Tapi jangan salah, kita kalau hamba Tuhannya saja bisa jatuh seperti itu, bagaimana juga dengan jemaatnya begitu kan ya. Kadang-kadang kejatuhan pemimpin dari sebuah komunitas atau gereja sebenarnya merupakan seperti the tip berg of the ice gitu ya, seperti puncak dari gunung es yang lebih dalam, jangan-jangan lebih bobrok sistem dan juga jemaat di dalamnya begitu. Jadi itu semua merupakan contoh bahwa gereja seringkali menjadi manifestasi dari problem kejahatan di dunia ini. Mari sekarang kita masuk kepada statement atau tesis nomor 1 dan 3 saya yang berkaitan sebenarnya. Gereja by design, by God design, seharusnya menjadi salah satu solusi dari problem kejahatan. Nah, untuk memulai itu, saya pengen bertanya pertanyaan ini yang akan saya terus tanyakan, dan saya mau menjawabnya dari kacamata teologi biblika atau biblical theology gitu ya, atau scripture. What is God's answer to the problem of sin and evil? Apa jawaban atau solusi? Saya lebih suka pakai kata jawaban. Jawaban Allah dari problem of sin and evil. Kita mari melihat dari kitab Kejadian dulu. Kitab Kejadian secara sederhana biasanya dibagi dengan 2. Kejadian 1 sampai 11
Kemudian kejadian 12 sampai 50. Kejadian 1 sampai 11 bisa dikatakan creation of the world dan universal fall di sana di kejadian 3 kan. Kemudian kejadian 12 dan seterusnya itu election of Israel, dan kemudian and the story of the particular people, yaitu bangsa Israel itu. Saudara perhatikan kejadian 1 dan 11 itu punya nuansa yang sangat kosmik ya. Ini bicara soal kejadian pada awalnya kan, penciptaan, kemudian asal muasal manusia, itu nenek moyang pertama dan sebagainya. Kita bisa lihat secara cepat 1 dan 2 penciptaan dan Adam dan Hawa. Lalu ketiga kita sudah ngomongin ini banyak, Pak Calvin kayak di sesi pertama ngomongin soal kejatuhan manusia dan dunia di dalam dosa. Kemudian kejadian keempat itu seperti menegaskan bahwa itu yang bisa terjadi ketika manusia sudah jatuh, yaitu pembunuhan pertama, the first murder, yaitu Kain membunuh Habel, bukan? Kemudian kejadian 6 sampai 9 cerita tentang kejahatan manusia makin menjadi-jadi sehingga Allah dikatakan dalam tanda kutip menyesal telah menciptakan dunia ini dan membuat manusia, dan ada kisah air bah itu kan, pemusnahan itu. Tetapi walaupun rasanya itu dimusnahkan, Allah seperti start over from Noah and his family, 8 orang itu, Nuh, tetapi langsung tidak lama setelah Nuh keluar, kemudian dia juga jatuh lagi gitu kan, menunjukkan kemaluannya kepada anaknya, dan juga anaknya melakukan hal yang tidak pantas, dan akhirnya kejahatan semakin menjadi-jadi, downward spiral ya, dari penciptaan Allah yang pristine, yang ideal di kejadian 1 dan 2 terus jatuh makin buruk sampai kejadian 11, Menara Babel, kisah Menara Babel sebagai puncak dari kejatuhan manusia. Saya katakan puncak itu rada ironis sebenarnya, karena kejatuhan kan sebenarnya bukan puncak ya, makin turun begitu. Tapi Menara Babel ditutup adalah kisah soal bagaimana manusia berkumpul mendirikan sebuah menara yang begitu tinggi, mau mendapat nama, mau sampai kepada Allah, tapi Allah harus tetap melihat ke bawah dan menyerahkan semuanya itu ya, dengan mengacaukan bahasa mereka. Kemudian masuk kejadian 12, sebuah babak baru yang sangat berbeda. Kalau kejadian 1 sampai 11 itu skopnya adalah cosmic, universal. Kemudian kejadian 12 tiba-tiba kita baca Allah memanggil Abraham yang namanya dulu Abram begitu. Langsung partikular ke satu orang begitu ya. Dan menariknya adalah kalau kita baca kejadian 12 1 sampai 3, salah satu janji yang Allah berikan dan terus diulang adalah aku akan membuat namamu besar. Sebenarnya kejadian 11 Menara Babel, mereka mau mencari nama, tapi di sini justru Allah seperti menjawab, menjadi seperti God's answer bahwa aku akan memberi nama yang besar kepada Abram ini dan keturunannya begitu ya. Jadi sebuah reversal dari Allah yang partikular kepada seorang Abram dan kemudian kepada keturunan-keturunannya begitu. Yaitu Ishak, kejadian 24 sampai 26 cerita tentang Ishak, anak yang dijanjikan itu. Kemudian kejadian 27 sampai 35 Yakub, anak dari Ishak itu. Dan saudara lihat Abraham, Ishak dan Yakub ini sering disebut sebagai the Israel patriarch ya, bapak-bapak patriark daripada Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah yang Yahweh universal itu membuat covenant, perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, sehingga begitu rupa walaupun namanya adalah aku, itu nama yang sangat kudus, itu nama Allah perjanjian itu, tetapi dia juga sering menyebut dirinya sebagai the God of the Abraham, Isaac and Jacob, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketiga patriark ini menempati sebuah posisi yang luar biasa spesial saya rasa dalam rencana penebusan Allah, dan itu karena precisely Allah yang memilih mereka. Ini adalah particular people that God chose to work with and in and through gitu ya. Kemudian kita ada kejadian 37-50 cerita Yusuf yang kemarin Pak Jeffrey Shaw dalam salah satu khotbah di plenonya membicarakan saudara ya. Dan ada hint juga kepada Yehuda ketika Yusuf akhirnya memberkati anak-anaknya itu begitu. Yakub memberkati anak-anaknya itu. Jadi saudara lihat di sini, Kejadian sebagai buku pertama dari seluruh Alkitab
sebagai seluruh kitab suci memberikan sebuah template yang menarik, saya pikir pattern yang menarik, bahwa Allah memulai dengan baik, tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah itu, solusi Allah itu adalah dengan memilih seseorang yang namanya Abraham. Dan kemudian keturunannya. Dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Gitu ya. Jadi ada solusi yang partikular atas kejatuhan atau masalah yang universal. Mari kita lanjutkan sekarang. Kita lihat tadi Kejadian. Mari kita lanjutkan the rest of the Old Testament ya. Sisa dari Perjanjian Lama. Ini yang saya sebut sebagai Israel's problem ya. Kita lihat di kitab Keluaran, setelah Kejadian Keluaran, bangsa Israel dijajah Mesir, kemudian dia dijajah Rama ratusan tahun, kemudian memang dikeluarkan dari Mesir, peristiwa Exodus yang sangat fundamental dalam sejarah Israel. Kemudian mereka dicobai di padang gurun itu selama 40 tahun mereka ya, dan basically tidak ada yang berhasil. Yang keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan, hanya keturunan mereka lah. Hanya Yosua dan Kaleb lah yang dari the first generation yang keluar dari Mesir itu yang dapat masuk ke tanah perjanjian itu. Kemudian ada kitab-kitab sejarah seperti kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut dan sebagainya. 1 Tawarik, 2 Tawarik, 1 Raja-Raja dan sebagainya. Bisa dikatakan kitab sejarah ini memang oversimplification ya. Saya generalisasi saja, tetapi saya rasa kitab-kitab sejarah bisa diwakilkan dengan sebuah pernyataan dari Hakim-Hakim pasal terakhirnya itu, pasal 21, yang mengatakan setiap orang, khususnya setiap orang Israel, berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan tentu saja pandangannya sendiri mereka itu tidak benar. Jadi mereka melakukan kejahatan sejahat-jahatnya. Itu sejarah bangsa Israel. Dari satu raja ke raja yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, walaupun ada beberapa yang melakukan hal yang baik seperti bapa leluhurnya Daud, tetapi tetap mayoritas dan bahkan Daud sendiri pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, begitu ya. Kitab nabi-nabi kemudian dilanjutkan, baik nabi-nabi besar Yesaya, Yehezkiel, Daniel dan sebagainya, maupun nabi-nabi kecil Hosea, Amos, Obadya, Yunus, Mika dan sebagainya, bicara basically bahwa Israel itu tidak setia. Mereka menyeleweng kepada Baal, kepada Dagon, kepada idols ya, bukannya kepada Allah itu sendiri gitu. Kemudian bait Allah dihancurkan, kemudian umat Allah dibuang ke pembuangan exile ya. Betul, kemudian kita juga membaca bahwa mereka balik kembali, orang-orang tinggal sedikit itu balik kembali dan bait Allah mulai dibangun lagi di Nehemia dan sebagainya. Tetapi kondisi bangsa Israel secara umum dalam Perjanjian Lama itu adalah kondisi yang makin buruk, makin buruk. Ada downward spiral yang mereka alami ya. Kemudian kita tahu ada 400 tahun masa hening atau sering disebut the 400 silent years between di antara Perjanjian Lama berakhir ya kitab Maliaki sampai munculnya Yohanes Pembaptis di awal Perjanjian Baru itu. Ya, ini masa di mana tidak ada firman Allah bagi umatnya. Jadi ini adalah masa yang gelap, masa di mana Allah tidak berbicara, Allah diam di situ. Nah, ini problem dari Israel yang sedikit banyak merupakan mikrokosmik dari problem dari seluruh dunia sebenarnya. Kemudian ada jawaban Allah. Ini yang saya sebut sebagai the God's good news atau gospel kan. Good news adalah kabar baik. Mari kita lihat Gospel of Matthew ya. Bagaimana Matius, saya pakai saya di sini Matius menceritakan kisahnya Yesus sebagai jawaban Allah atas problem dari Israel tadi itu ya. Matius 1, a child is born ya kan, tentang Natal, the first Noel itu ya, kedatangan yang pertama. Dan saudara dimulai dengan sebuah silsilah yang seringkali kita lewatkan begitu saja. Tapi ini silsilah Yesus yang menarik karena disebut sebagai anak Daud, anak Abraham, dan dimulai dari Abraham. Ya, Abraham memperanakan dan sebagainya, Ishak dan sebagainya begitu sampai terus ke Yesus Kristus. Di sini Matius dan juga Allah, Roh Kudus yang menginspirasikan Matius itu sedang menulis atau sedang mengatakan bahwa solusi dari seluruh bangsa Israel itu yang makin buruk, makin jahat itu
adalah dalam diri satu anak ini. Sudah lihat lagi ininya, patternnya. Tadi dari kejadian 1 sampai 11, universal fall, universal problem, kemudian solusi yang Allah pilih, yang Allah lakukan adalah memilih satu orang, Abram. Kemudian Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai Israel, bangsa Israel makin besar mereka. Kemudian mereka sendiri juga bermasalah, menjadi problem itu sendiri. Kemudian Allah memilih satu orang, satu anak juga menjadi solusinya, seperti sebuah jawabannya. A child is born. His name is Emmanuel. Allah beserta kita. Matius kedua kemudian secara cepat menceritakan bahwa anak itu yang adalah raja, anak raja yang menyingkir sementara ke Mesir, bukan? Dan kemudian balik lagi setelah Herodes itu yang membunuh anak-anak di bawah 2 tahun itu mati, anak itu balik lagi dari Mesir. Kupanggil keluar anakku, kata Matius, ya. Katanya itu apa yang Yesus lakukan, yang Yusuf dan Maria lakukan dengan menarik Yesus ke Mesir dan membalikannya, itu menggenapi nas yang tertulis di Hosea soal anak Allah yang dipanggil. Tapi anak Allah dalam Hosea sebenarnya bicara soal Israel. Tetapi di sini diterapkan kepada Yesus Kristus. Apa yang Matius sedang lakukan dan Allah Roh Kudus sedang lakukan melalui Matius adalah mau mengatakan bahwa Yesus adalah Israel itu sendiri. Ya. Matius ketiga kemudian kita baca soal kisah Yohanes Pembaptis dan Yesus dibaptis Yohanes. Kita tahu kisahnya, kemudian ada Roh Kudus turun seperti merpati ke atas anak itu, kemudian Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jika Israel sebelumnya adalah anak Allah yang tidak berkenan atau tidak lagi berkenan, misalnya di Hosea dikatakan ketika Hosea menikah dengan Gomer, kemudian katakanlah kepada salah satu nama anakmu itu adalah Lo-ami, yang artinya bukan umatku lagi, bukan anakku lagi. Tetapi di sini Matius mengatakan bahwa inilah anak yang kepadanya lah Allah berkenan, yaitu Yesus Kristus ini. Kemudian Matius keempat bicara soal Yesus dicobai di padang gurun setelah dibaptis tadi itu, dan dia dicobai setelah 40 hari berpuasa. Jadi lokasinya padang gurun dan juga numericalnya yaitu 40 hari itu penting di sini, ya. Apa yang Matius sedang lakukan di sini dan Allah Roh Kudus lakukan melalui Matius di sini adalah mengatakan bahwa Yesus adalah Israel yang baru itu. Sama seperti Israel dicobai, saudara lihat yang di atas tadi di Keluaran, Israel dicobai di padang gurun juga, di wilderness itu selama 40 tahun. Di sini Yesus berpuasa selama 40 hari kemudian dicobai di padang gurun. Cuman bedanya adalah this new Israel berhasil menang, successful. Tidak seperti the old Israel gitu. Sudah lihat patternnya, sudah. Israel problem and God's answer through particular people or particular person in this case, yaitu Yesus Kristus. Oke, kita tahu Yesus Kristus adalah jadi God's answer, solusi dari Allah, jawaban dari Allah. Tetapi, share screen saya. Oke, tapi kemudian ada pertanyaan juga begitu ya. Ada dalam kutip ada problem juga rasanya dari kehidupan Yesus itu sendiri. Ini yang saya sebut sebagai the passion and death of the Son of God, ya. Kita tahu Yesus Kristus hidup begitu rupa tetapi selalu dalam pertentangan dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya para pemimpin agama, Farisi, Saduki itu, sampai akhirnya dia disalibkan, ya. Jesus Christ was brutally crucified. Disalibkan secara brutal dan unjustly put to death. Dia secara tidak adil dieksekusi mati, saudara, ya. Saudara, betul bahwa kematian Kristus disalib adalah jawaban Allah bagi problem Israel tadi, kan ya, slide sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, kematian Kristus karena natur dari kematiannya yang unjustly ini sebenarnya menimbulkan sebuah pertanyaan atau problem baru gitu ya, problem of suffering begitu kan ya. Bagaimana mungkin Allah mengizinkan manusia ini, yaitu Yesus Kristus yang innocent, tanpa dosa bahkan, itu disalib begitu rupa dan dibunuh di hadapan orang gitu. Yesus sendiri bertanya, ya,
Eli, Eli lama sabachthani kan ya. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi saudara ada problem di sini sepertinya ya, problem of suffering yang Yesus kita, Tuhan kita sendiri alami gitu ya. Kita bertanya, Yesus juga bertanya saudara. Jawaban Allah apa? What is God's answer to that? Jawabannya adalah the resurrection and ascension of the Son of Man. Saudara perhatikan, saya sengaja memakai kata the passion, penderitaan, and death of the Son of God. Kemudian di reverse oleh Allah lewat atau di dalam the resurrection and ascension, kebangkitan dan kenaikan dari the Son of Man. Tentu saja the Son of God dan the Son of Man di sini mengacu kepada pribadi yang sama, Yesus Kristus, yang adalah both anak Allah dan juga anak manusia yang bersatu, saudara ya. Kalau saudara mengikuti kapsel Pak Leonard sebelumnya ataupun sesi dia juga sebelumnya. Saudara, Kisah 2 ayat 24 misalnya mengatakan soal kebangkitan ya. Tetapi Allah, di sini Allah Bapa khususnya, membangkitkan dia, Yesus Kristus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ini khotbahnya Petrus. Karena tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, ada yang ikut kapselnya Kapital Selektanya Pak Leonard sebelum ini? Ada? Ada beberapa ya? Iya. Pak Leo mengajukan pertanyaan yang penting, yang menarik ya, yang merupakan salah satu ciri khas dari iman Kristen, kata dia. Apakah kasih lebih kuat daripada maut? Dan jawaban teologi Kristen adalah ya. Ya. Love is more powerful than death. Ngomong-ngomong, pertanyaan itu atau frase itu tuh diambil dari Kitab Kidung Agung sebenarnya. Saudara baca, cari deh Kitab Kidung. Saya ingat waktu saya menikah sama istri saya hampir 15 tahun yang lalu, itu salah satu ayat yang kita pakai ya. But love is stronger than death. Itu salah satu yang kita pakai di dalam kita punya undangan pernikahan ya. Saya cuma merasa ayat itu keren banget aja. Cuman baru diajarin Pak Leonard tadi bahwa oh gitu toh teologi di baliknya begitu ya. Sudah Kisah 2:24 bicara soal bagaimana resurrection itu menjawab pertanyaan kematian Yesus gitu. Dan kata lain, jawaban dari pertanyaan Eli Eli lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Jawabannya adalah Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Resurrection is God's yes to Jesus' answer. Kemudian Filipi 2 ayat 9 mengatakan soal ascension. Itulah sebabnya kalau kita ingat Filipi 2 ayat 8 dan sebelumnya bicara soal bagaimana Yesus mengosongkan dirinya kan menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seperti seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Kemudian ayat 9 mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Di sini bicara soal kebangkitan, tetapi khususnya kenaikan sebenarnya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu untuk duduk sebelah kanan Allah Bapa adalah sebuah prosesi kerajaan sebenarnya. Sama seperti seorang raja yang pulang balik setelah memenangkan pertarungan, itu dari pintu masuknya itu ada pesta pora begitu ya. Kenaikan Yesus itu seperti the return of the king, kalau mau memakai salah satu judul dari triloginya Tolkien ya, The Lord of the Ring, yang ketiganya adalah the return of the king. Itu adalah the return of our King Jesus Christ naik ke atas surganya, tempatnya untuk mendapat mahkotanya, untuk mendapat nama di atas segala nama. Oke, resurrection and ascension of the Son of Man adalah jawaban Allah atas pertanyaan atau masalah penderitaan dan kematian daripada anak Allah itu. Tetapi kalau kita lanjut lagi, bukankah Jesus' ascension to the Father, kenaikan Yesus ke Allah Bapa itu ke surga, menimbulkan sebuah problem yang baru atau pertanyaan yang baru, yaitu the problem of absence ya. Well, bagus. Yesus Kristus tadinya mati, kita bertanya ada problem, kemudian dia bangkit gitu ya. Dia dipermalukan, ada humiliation di atas kayu salib, kemudian dia di glorification lewat kenaikannya. Oh, puji Tuhan. Tetapi tunggu dulu, Yesus naik meninggalkan para murid dan meninggalkan dunia ini. Ada problem of absence begitu kan di sini ya. Apa sekarang
jawaban Allah dari this problem, this questions gitu. Apa God's answer? Maka jawaban Allah adalah the Holy Spirit, Allah Roh Kudus in the church atau the Holy Spirit and the church. Saudara bisa pilih yang mana terserah begitu atau dua-duanya ya. Dan kata lain gereja, Roh Kudus di dalam dan dengan gereja adalah jawaban Allah dari problem of absence of Jesus Christ yang naik ke surga itu. Jadi saudara kita bisa lihat dari banyak ayat sebenarnya, tapi 3 ayat saja yang saya pengen explore adalah Matius 28, Kisah 1 dan Yohanes 17 di sini. Saya sudah tuliskan di sini sehingga saudara tidak perlu buka Alkitab saudara, tapi kalau saudara mau juga boleh ya. Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara ingat ceritanya, ini adalah penampakan Yesus yang kesekian kali ya. Hampir yang terakhir kalinya kepada para murid setelah kebangkitannya. Jadi post-resurrection appearance ini ya. Penampakan setelah resurrection itu ya. Saya rasa murid-murid sangat terguncang tapi sekaligus happy and excited ketika mengetahui bahwa guru mereka itu bangkit begitu ya. Mereka makan bersama, hey he's real begitu ya. Dan dia begitu luar biasa ya. Dan Yesus memulai dengan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi ya. Seluruh otoritas dan kuasa ada di tangan dia. Mereka pasti pikirannya adalah, oke, this is it. Ini adalah saatnya kita sekarang menjungkir balikan Roma yang menjajah bangsa Israel. Inilah saatnya Israel menjadi kerajaan yang luar biasa mengatasi seluruh bumi mungkin begitu kan ya. Tetapi menariknya setelah Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dia berkata, karena itu kamu pergi. Bukan dia sendiri. Begitu. Betul, di akhir dia ngomong, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tapi kalau saya jadi salah satu murid Yesus waktu itu, I cannot help but think, why don't you just stay here? Gitu ya. We will follow you, do whatever you want. After all, you have all the power and authority in heaven and on earth. Ya nggak? Pasti murid-murid berpikir dan bertanya, ini sudah bagus banget klimaksnya Yesus bangkit dari kematian. Terus kenapa anti klimaks? Yesus harus naik ke surga dan memberikan segalanya kepada murid-murid itu atau gereja. Kalau saudara mau substitusi murid-murid itu. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 6-8 juga basically bicara versi yang hal yang sama dari versi yang berbeda ya. Maka bertanyalah ayat 6, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini basically yang ada di pikiran mereka dan juga saya mungkin. Tuhan sudah bangkit, segala kuasa dari tangan Dia, Dia mengalahkan maut. Oke, Tuhan, this is it. This is the time ya. Mari pulihkan kerajaan bagi Israel. Datanglah kerajaanmu sekarang ini di bumi ini seperti di surga. Tetapi jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, dan bukannya aku, pertanyaannya Tuhan maukah engkau, tetapi sekarang Yesus balik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sudah menarik sekali logika Yesus ya, yang sangat counter intuitif bisa dibilang gitu ya. Tidak seperti logika kebanyakan orang atau murid-murid gitu ya. Jawaban Yesus dengan kata lain atau jawaban Allah bagi problem dari dunia yang belum mendengar soal berita kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah gereja melalui kuasa Roh Kudus yang turun ke atasnya. Oke. Jadi walaupun ini adalah kisah para rasul, ya kan, nama nama bukunya, tetapi sebenarnya ini kisah Yesus melalui para rasul sebenarnya.
Lebih tepatnya title bukunya harusnya begitu. Ini bukan kisah para rasul saja, tetapi kisah Yesus yang bekerja di dalam dan melalui para rasul itu sebenarnya. Atau melalui gereja sebenarnya. Mari kita lihat yang terakhir, saudara ya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini konteksnya Yesus sedang berdoa sebelum dia naik ke atas kayu salib gitu ya. Beberapa waktu sebelum itu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, yaitu murid-murid mereka itu mengacu kepada murid-murid Yesus ke 11-12 itu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa maksudnya ini? Kita termasuk ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan murid-murid itu, atau pemberitaan murid-murid dari murid-murid, dan beri murid-murid lagi dan sebagainya. Jadi Yesus berdoa bersyafaat buat kita. Apa doanya? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara perhatikan di sini, saudara, Yesus bukan hanya berdoa buat murid-murid, tetapi juga buat murid-murid dari murid-murid, yaitu kita, gereja, dan dia berdoa supaya kita menjadi satu, bukan menjadi individual Christians here and there, orang-orang Kristen individual yang sekedar punya relasi atau hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, tetapi supaya kita menjadi a people, menjadi one people, menjadi satu, menjadi the people of God, menjadi gereja dengan kata lain. Kenapa? Karena itu adalah pola yang Yesus juga miliki dengan Bapa. Ingat lagi, kalau saudara ikut paleo, itu adalah pola dalam kekekalan, sama seperti engkau Bapa di dalam aku anak dan aku di dalam engkau. Dan mereka juga di dalam kita. Menarik adalah supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi problem atau jawaban Allah dari problem ketidakpercayaan dunia, ketidakpercayaan dunia akan Yesus sebagai juru selamat yang telah mati dan bangkit itu, menariknya bukan terutama jawaban Allah adalah formulasi teologis gitu ya, proposisi teologis atau bukti-bukti tertentu bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit. Enggak, jawaban Allah dari problem ketidakpercayaan dunia bahwa Bapa lah yang mengutus Yesus, bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah itu, jawabannya adalah gereja. Dan itu interesting menurut saya ya. Saudara, jadi saudara lihat ada scriptural pattern yang coba saya tunjukkan dari tadi, saudara ya. Dari Kejadian, kemudian the rest of the Old Testament, kemudian dalam kisah Injil, dan kemudian sampai setelah Injil juga ya, kenaikan Yesus dan sebagainya. Ada particular solution to universal problem, saudara. Yang pertama, ada 3 basically kan. Abraham dan Israel adalah jawaban Allah atas problem kejahatan manusia. Ingat Kejadian 12 adalah jawaban Allah atas Kejadian 1-11, atau khusus Kejadian 3 tadi. Allah memilih Abraham, dan maksudnya adalah Israel sebagai sebuah umat. Inilah jawaban Allah atas problem kejahatan manusia. Tapi kemudian kita tahu bahwa Abraham dan juga Israel, bangsa Israel itu sendiri gagal menjadi problem itu sendiri. Yesus Kristus adalah jawaban Allah atas problem kegagalan Israel. Yesus adalah, bahasanya Bapak Gereja Irenaeus, Jesus is Israel's recapitulation, rekapitulasi Israel. Jadi seperti dia merekap hidup Israel, seluruh bangsa itu di dalam diri Yesus ya. He is the true Israel. Tadi contohnya soal bagaimana Matius 4 menggambarkan Yesus adalah the new or true Israel yang menang atas pencobaan di padang gurun setelah berpuasa 40 hari itu. Tapi kalau dia benar adalah jawaban atas problem kegagalan Israel, berarti dia juga adalah jawaban Allah atas problem kejahatan manusia yang lebih besar, yang universal itu. Yesus bukan sekedar true Israel, dia juga adalah the true humanity. Pribadi Yesus, saya tulis di sini, adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Saudara, Kejadian 3, persis setelah Hawa jatuh dan Adam dan Hawa jatuh, kemudian Allah berkata kepada masing-masing itu ular, pada Abraham dan kepada Hawa, lalu dia menjanjikan
sebuah janji itu, the gospel promise itu, bahwa keturunanmu, Hawa, dan mengacu kepada keturunan yang singular, itu akan meremukkan kepala ular ini. Walaupun ular itu akan meremukkan tumitnya. Dia bicara soal, Allah bicara soal Yesus Kristus. Dengan kata lain, Jesus is the second Adam. This is a new Adam. It's a better Adam. Salib Kristus jadi dengan kata lain adalah jawaban dari problem dosa manusia. Kita sudah mendengar itu dari Pak Leo ya, kemarin di sesinya, salib, bagaimana salib itu merupakan tempat di mana keadilan dan kasih Allah bertemu, tempat di mana sungguh-sungguh apa artinya menjadi Allah dan apa artinya menjadi manusia itu terjadi dan disatukan dalam salib itu ya. Menjawab problem dosa. Tetapi ada problemnya sendiri salib kan, tadi seperti saya katakan. Kebangkitan Kristus adalah jawaban dari problem kematian, dari problem maut. Jadi itu sebabnya kematian dan kebangkitan Kristus tidak boleh dipisahkan dan harus selalu dilihat secara bergandengan, saling menjelaskan satu sama lain, begitu ya. Kebangkitan Kristus dan salib Kristus adalah jawaban dari problem of evil, problem of suffering, problem of sin, and problem of death. Ya. Tetapi menariknya adalah nggak berhenti sampai di sana. Andai saja Allah berhenti di sana ya, saya pikir mungkin jauh lebih rapih rasanya begitu ya. Lebih neat ya. Tetapi ceritanya nggak seperti itu. Berlanjut, gereja juga adalah jawaban Allah atas problem kejahatan dunia ini setelah kenaikan Kristus. Sudah lihat tadi kan, bahwa ada problem juga dengan absensnya Yesus itu. Dan bahwa dunia itu belum percaya, belum sungguh-sungguh menjadi jadi citizens of God's kingdom gitu kan. Jawaban Allah adalah bukan konferensi pers Yesus yang telah bangkit kepada seluruh dunia begitu ya. Tapi jawaban adalah Allah dalam Yesus Kristus membuat sebuah komunitas murid-murid 12 orang itu, kemudian dari 12 70 orang itu, dan kemudian berapa ratus orang itu yang percaya dan berapa ribu orang itu yang percaya di gereja mula-mula. Itu adalah jawaban Allah atas problem ketidakpercayaan dunia ya. Roh Kudus yang turun di Pentakosta dan berdiam dalam gereja. Gereja adalah tubuh Kristus di dalam dunia ini atau bagi dunia ini, Saudara. Dengan kata lain, Saudara, ini summary saja, Saudara. Kita melihat ada pattern, ada pola dari Alkitab, scriptural pattern, ada 3 jawaban sebenarnya terhadap problem yang sama. Problemnya adalah problem of sin, itu, problem of evil, problem of suffering, problem of death, apa saja itu ya. Tapi God has a threefold answer. Ada jawaban yang 3, yang threefold ya. Pertama, Israel is God's initial answer to the problem of sin, death, and evil ya. Dengan memilih Abraham dan menciptakan sebuah umat bagi kepunyaannya, imamat yang rajani itu. Yang kedua, Jesus Christ is God's ultimate answer to the problem of sin, death, and evil. Kalau initial adalah jawaban awalnya Allah, ini adalah jawaban ultimatnya, jawaban finalnya, saudara ya. Tetapi nggak berhenti sampai di sana. The church is God's extended answer to the problem of sin, death, and evil. Sorry, itu L-nya kurang ya. Yang di nomor 3 terakhir ya. Jadi gereja, dan khususnya maksud saya adalah Roh Kudus yang ada di dalam dan melalui gereja adalah God's extended answer to the problem of sin, death, and evil. Tentu saja ultimate answer adalah Yesus Kristus yang nomor 2. Itu sebabnya saya kasih kuning dan saya kasih dalam susunan begitu ya, menjorok masuk ya. Itu kalau dalam sebuah literatur khususnya Ibrani namanya chiastic begitu ya, itu adalah yang di tengah itu biasanya adalah yang the most important one. Sama kayak sandwich. Kalau saudara makan sandwich atau burger, kalau saudara makan burgernya aja saya ambil tengahnya, saudara mau nggak? Nggak mau kan, tengahnya itu biasanya yang dagingnya kan ya, yang mantepnya gitu kira-kira ya. Tetapi kalau cuma makan hamnya doang,
itu bukan sandwich, bukan burger, nggak seru juga begitu kan. Itu sebabnya ditangkap seperti itu dengan bannya, dengan rotinya atas bawahnya begitu. Tetapi intinya adalah God's ultimate answer to the problem of sin, death, and evil adalah Jesus Christ. Tetapi Jesus Christ is so important and the story of God is so interesting sehingga dia tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Sama seperti seluruh cerita baik lainnya, ada prolognya begitu ya. Ada pengantarnya begitu ya. Kemudian ada juga konklusinya begitu ya. Israel and the church dalam hal ini itu adalah seperti pengantar, prolog, dan afterlognya begitu ya, dan postlognya begitu daripada Yesus Kristus yang adalah logosnya begitu. Saudara, tadi saya pakai kata prolog dan postlog karena dari kata pro dan lego kan, legomena atau lego adalah logos. Sebelum berkata-kata ada awalnya dan setelah berkata-kata juga ada akhirnya. Tetapi kata-kata itu sendiri atau kata itu atau firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah logos itu. Nah, tapi saudara, kalau benar itu jawabannya, sebenarnya God's threefold answer itu actually one answer, ya nggak? Yesus Kristus. Walaupun saya bilang tadi Israel adalah God's initial answer, tetapi Israel itu harus dimengerti, kita harus membaca kitab suci Perjanjian Lama sebagai Israel sebagai Christ prefigured. Jadi Christ yang diprefigurasi. Jadi seperti figurnya Kristus tetapi masih bentuknya bayang-bayang gitu ya. Dan di sini tugasnya atau fungsinya Israel adalah foreshadowing Christ. Seperti memberikan proyeksi tetapi yang masih awal sifatnya, foreshadow Christ gitu ya. Begitu juga the church. The church, kisah setelah gospel itu kisah rasul, harus dimengerti bukan seperti cerita lain, tetapi seperti cerita sequel daripada ceritanya Allah dalam Yesus Kristus itu. The church harus dimengerti sebagai Christ body, yang fungsinya adalah embodying Christ, membuat Kristus itu menjadi present, walaupun dia absent sekarang di atas sana, tetapi Yesus menjadi present di dunia ini melalui bodinya, melalui gerejanya. Itu sebabnya yang penting adalah yang tengahnya. Jesus Christ itu saya tadi katakan as the true Israel. Jesus is the fulfillment of God's promise to Israel. Seluruh promise janji Allah dalam Perjanjian Lama kepada Israel itu digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Begitu juga Yesus Kristus adalah the head of the church. Kalau the church adalah body of Christ, tubuh Kristus, maka Kristus adalah kepalanya begitu ya. Tentu saja saudara akan merasa lucu kalau melihat kepala saja tanpa tubuh, ya enggak? Bukan hanya lucu sih ya, a bit scary sebenarnya, mengerikan. Tapi begitu juga saudara akan merasa aneh, jijik, dan mengerikan kalau melihat tubuh tanpa kepala, begitu kan ya. Itu sebabnya Yesus Kristus tidak boleh dipisahkan dengan gerejanya, dan lebih penting lagi gerejanya tidak boleh dipisahkan dengan Yesus Kristus. Bukan karena Yesus membutuhkan gerejanya sebagai tubuhnya, tetapi karena dia memilih demikian. Karena itu adalah salah satu jawaban Allah bagi problem dari kejahatan itu. Saya sudah mengatakan awalnya, rasanya akan lebih bagus ceritanya kalau titik sampai di gospel aja. Kalau sampai di kisah Yesus aja, nggak ada kisah para rasul dan murid-murid dari para rasul itu, yaitu gereja, yaitu kita. Tetapi bukan begitu ceritanya. Allah dengan hikmatnya melanjutkan cerita Yesus itu dengan cerita gereja. Jadi Jesus Christ is the cornerstone of God's new temple. Batu penjuru, fondasi daripada bangunan Allah yang baru itu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan the church is the continuation of the gospel story. Gereja sebagai kelanjutan daripada cerita Injil. Dan apa itu Injil? Kabar baik kalau bukan kabar baik tentang Yesus Kristus. The gospel of Jesus Christ.
Yesus adalah konten, bahkan juga bentuk dari Injil itu. Ketika kita bilang kita menerima Injil, artinya kita menerima Yesus Kristus. Tetapi yang sekarang saya mau coba katakan di sini, salah satu tesis utama saya adalah bahwa gereja adalah kelanjutan dari cerita Injil itu, dari cerita Yesus Kristus itu. Jadi saudara ingat bahwa kedatangan Yesus yang pertama, Advent, the first Advent itu, yaitu Natal, itu dan khususnya lewat kedatangannya dan kehidupannya, pengajarannya, kemudian khususnya kematian dan kebangkitannya, the kingdom of God itu dimulai. Kerajaan Allah itu di-establish di sana. The kingdom of God is inaugurated, diinaugurasi ya, dimulai. Sudah dideklarkan. Kemudian kita masih menunggu Jesus second coming. This is the second Advent. Kalau tadi the first Advent adalah Noel, yaitu Natal. Kita menunggu juga parousia bahasa Yunani-nya ya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua, the second Advent. Ini adalah waktu di mana the kingdom of God really and fully realized. The kingdom of God really fulfilled, begitu ya. Kerajaan Allah benar-benar bukan hanya sekedar dimulai, tetapi juga meraup dan semua kepenuhannya disempurnakan. Di mana Pak Leo mengatakan soal wahyu, ingat saudara, di mana tidak ada lagi ratap tangis di sana, di mana tidak ada penderitaan dan tidak ada kematian di sana. Itu adalah visi eskatologis dari iman Kristen. Sekarang apa yang di tengah-tengah itu? Antara A dan C, apa sandwich-nya sekarang? Apa meat-nya ya? Ini meat-nya. The church as the already but not yet people of God ya. Sorry bahasanya ini rada maksa dikit ya. Gereja sebagai sebuah umat yang sudah tetapi belum. Kenapa sudah tetapi belum? Karena satu sisi Yesus sudah datang pertama, tetapi dia juga belum datang kedatangan kedua. Kerajaan Allah sudah dimulai, kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar sudah mengalahkan maut. Tetapi juga belum secara sepenuhnya. Kita masih hidup dalam dosa, iblis masih berkeliaran walaupun sudah dikalahkan, begitu ya. Kita adalah gereja hidup dalam tension ini, dalam ketegangan inti antara ketegangan dari kedatangan Yesus yang pertama dengan ketegangan pengharapan atas kedatangan yang kedua. Atau saya bisa menyebut memakai bahasanya, frasenya Stanley Howard Ross, gereja itu seperti resident aliens. Jadi seperti aliens, orang asing yang ada di dunia ini, tapi resident, punya residensi di sini, begitu ya. Tapi bukan permanent resident, karena this is not our home yet, begitu kan. Tetapi kita bukan sekadar pendatang, kita resident, tapi resident aliens, gitu. Nah, itu sebabnya mengapa gereja itu tidak mudah ya saudara. Satu sisi kita tinggal di dunia, tapi kita bukan duniawi. Gitu ya. We are in the world, but not of the world. Ya nggak? Satu sisi kita itu sudah adalah dimenangkan oleh Yesus Kristus, tetapi di sisi lain kita masih bisa jatuh dalam dosa, betul. Jadi satu sisi gereja adalah tubuh Kristus, tapi pada saat yang sama seringkali kita menjadi tubuh Kristus yang tidak mencerminkan kepalanya, gitu ya. Kita memecah-mecahkan diri kita begitu rupa sehingga tidak menjadi satu tubuh dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, Allah tetap memilih gereja sebagai sebuah komunitas yang Allah ciptakan bagi dirinya sendiri untuk menjadi saksi bagi Kristus itu, yang adalah jawaban ultima, jawaban final Allah atas problem kejahatan dan penderitaan dari dunia ini. Nah, saya mau akhiri dengan ini ya. Sekarang pertanyaannya, oke, gereja penting ya, tetapi di sisi lain gereja bukanlah Mesias, gereja bukanlah Savior ya. Saya harap saudara menangkap itu ya. Satu sisi kepentingan gereja dalam skema cerita Allah, tetapi di sisi lain juga
keburukan dan ketidakpentingan gereja, karena gereja hanyalah penunjuk jalan bagi Kristus yang adalah sang jalan itu sendiri. Begitu. Oke, sekarang pertanyaannya gimana kita menjadi gereja yang baik? Maksud ya, kalau saudara tanya saya untuk cari di Alkitab, maka tidak terlalu banyak sepertinya teks-teks yang bicara langsung itu. Misalnya, Pak Wim, ada nggak ayat Alkitab yang berkata, kamu harus menjadi anggota gereja, misalnya. Kalau gereja itu penting, berarti kita harus menjadi church member dong. Thou shalt be church member, begitu ya. Hukum 11. Nggak ada, saudara ya. Paling dekat adalah Ibrani itu, misalnya soal ngomongin, kalau begitu, mari kita jangan jemu-jemu untuk bertemu dan berkumpul, begitu kan. Tetapi tidak ada deskripsi secara langsung soal apa itu gereja dan juga apa yang harus kita lakukan menjadi gereja yang baik. Yang ada adalah Alkitab sering memakai metafor, penggambaran seperti apa gereja. Ini bukan definisi gereja, tetapi deskripsi seperti apa gereja itu. Dan menurut saya ini lebih keren, saudara, daripada sekedar memberi definisi formal. Dengan memberikan metafor, imajinasi kita itu seperti dibukakan. Oke, kalau gereja itu diibaratkan seperti ini, maka bagaimana sekarang saya harusnya bergereja, menjadi anggota gereja yang seperti itu. Saudara, saya kalau ada waktu kita bisa main tebak-tebakan ya, metafor apa saja yang saudara ingat soal gereja dalam Alkitab begitu ya. Tapi saya kasih aja karena waktu saya sudah habis. Yang pertama, ini cuma beberapa saja ya. Saya pilih 7 aja. Ada lebih banyak. Ngomong-ngomong ada buku yang menulis Paul Minier itu, dia menulis seluruh metafor yang Alkitab pernah pakai, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tentang gereja. Tebak ada berapa banyak? Kurang, 96. Dia menulis 96 metafor ya sebenarnya. Ini misalnya garam dan terang. Tentu saja dia memisahkan garam satu, terang satu, begitu kan. Jadi cuman kita harus ingat bahwa gereja adalah garam dan terang dunia. Nah, mari kita berpikir apa artinya menjadi garam dan apa menjadi terang dunia. Dan kita bisa melihat dari banyak sisi, tapi mari kita lihat dalam kaitan dengan problem kejahatan dan bagaimana Allah bisa memakai kita. Kalau gereja adalah garam, dan salah satu fungsi garam adalah untuk mengawetkan, tapi juga memberi rasa, tetapi juga bahkan menjadi antiseptik kan ya. Maka kalau dunia ini adalah dunia yang sick, yang ill, yang sakit, maka gereja harusnya itu seperti garam yang bisa menjadi antiseptik, menyembuhkan dunia ini dengan segala problemnya. Tapi tumpang nanya, kalau saudara punya sariawan, terus saudara kasih garam, gimana tuh rasanya? Enak banget ya, sakit banget gitu. Tapi cepat sembuh loh saudara ya. Harusnya gereja seperti itu, menjadi garam dunia artinya kita itu harus menjadi sengit. Kita harus menjadi seseorang yang pesannya dan juga cara hidupnya itu counterintuitif seperti Yesus Kristus yang kadang-kadang bisa menusuk hati orang, tetapi menusuk dengan tujuan menyembuhkan. Itu adalah garam. Terang juga demikian, punya karakteristik yang itu juga. Kita suka terang, tetapi kalau saudara sudah lama berada di kegelapan, begitu nyalain lampu, saudara nggak suka pasti. Gereja adalah terang dunia. Pesan kita dan bagaimana kita hidup, dan keduanya berkaitan ya. Bukan sekadar message, tapi juga the way we embody the message. Bagaimana hidup kita yang menubuhkan pesan itu keduanya berkaitan dan sangat penting. Itu harus sesuai dengan gambaran Alkitab tentang gereja. Gereja juga adalah, nah ini mungkin jarang kita pikirkan ya, the Ark of God. Imagine Noah's Ark ya, Baterah Nuh. Mungkin saudara bertanya, oh di mana ini ada ayat secara spesifik ngomong soal ini gitu. Memang tidak ada, tetapi saudara ini sudah menjadi tradisi Kristen yang lama. Bapak-bapak gereja sering menyebut gereja sebagai the ark ya, sebagai baterah. Ini ngomong-ngomong ada lagunya juga kan ya. Gereja sebagai baterah di laut yang kelam. Saudara, kalau benar seluruh dunia ini sedang tenggelam dalam dosa dan kesakitan, maka kita seperti baterah yang berbeda dengan Nuh atau mirip dengan Nuh. Sebelum dia mulai baterah itu, dia menginjili orang-orang untuk mari masuk ke sini.
Karena kita tahu hujan akan datang, dan hujan itu tidak berhenti sampai bumi hanguskan semua orang. Tentu saja hanya segelintir orang yang percaya, tapi kita harus terus menjadi sebuah sekoci keselamatan yang mencoba begitu rupa menavigasi dunia yang sedang tenggelam itu dan berusaha menyelamatkan seberapapun yang kita bisa selamatkan. Gereja juga adalah the flock of God. Gereja adalah kawanan domba Allah. Ini sebuah metafor yang sering dipakai di Perjanjian Lama, tetapi juga Perjanjian Baru ya. The Lord is my shepherd, kata Mazmur 23 Daud ya. Kemudian Yeskiel juga mengatakan bagaimana Allah itu membenci gembala-gembala upahan yang meninggalkan kawanan domba Allah itu. Kemudian Yesus berkata Yohanes 10 bahwa akulah gembala yang baik yang memberikan nyawaku kepada domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Kalau kita adalah the flock of God, ini menunjukkan gereja juga adalah kawanan domba itu rada bodoh ya sebenarnya. Mereka itu salah satu binatang yang lemah dan bodoh. Kambing masih mending ada ini begitu ya. Tapi domba nggak punya self defense. Itu sebabnya domba sifatnya itu hanya reseptif gitu kira-kira kalau mau pakai bahasa paleo tadi ya. Kita hanya bergantung sepenuhnya kepada gembala yang baik itu. Tetapi kita harus menjadi domba yang taat. Tapi kalaupun kita keluar dari kawanan domba itu, ingat gembala yang baik akan mencari yang satu itu dan membawa yang pulang. Kemudian gereja juga adalah the bride of Christ. Gereja adalah pengantin dari mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita adalah mempelai wanita, maka kita harus menjaga hidup kita begitu rupa, kudus. Keperawanan kita, our virginity, harus kita jaga dalam holiness. Sehingga nanti mempelai pria mendapati kita bukan hanya setia, tetapi juga siap sedia ketika dia datang itu. Kita tidak sedang tidur dan kehilangan lampu kita itu untuk menyongsong sang mempelai, saudara. Ini bicara soal kekudusan, bicara soal kesetiaan. Kita tidak boleh beralih hati ke lain hati, kita harus setia saja kepada mempelai jiwa kita Yesus Kristus. Kemudian gereja juga adalah tentu saja yang saya sudah bicarakan dari tadi adalah the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus. Dan itu artinya bahwa Yesus melakukan sesuatu sekarang secara normal atau secara natural dalam tanda kutip di dalam dan melalui gereja. Saya katakan secara normal atau secara natural maksudnya adalah apakah Tuhan Yesus Kristus sekarang bisa melakukan sesuatu di luar gereja atau tidak melalui gereja, membypass gereja? Saya harus menjawab dengan kualitatif yes. Iya bisa dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi karena Yesus dia walaupun gereja adalah milik dia, tetapi Yesus itu bukanlah posesif punyanya gereja secara eksklusif ya. Dia adalah the Lord of hosts, the Lord of all nations kan. Tetapi secara natural, secara umum gereja adalah tangan dan kaki Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Yesus bekerja di dalam dan melalui gereja. Seburuk apapun gereja lokal saudara, saudara perlu mengasihinya karena Yesus mati bagi gereja. Dan karena Yesus ditemukan di dalam gereja. Dan ini masuk kepada metafor yang keenam yang saya sebut sebagai the church as the temple of the Holy Spirit. Apa itu temple? Temple adalah tempat di mana Allah ditemukan dalam ancient Israel, dalam Israel kuno begitu. Allah ditemukan, disembah di temple, the temple of God. Di pelataran bait suci Allah lah. Aku pengen berdiam di sana yang lebih baik sehari daripada 1000 hari di tempat yang lain, ada Daud kan. Jadi kalau gereja adalah the temple of the Holy Spirit, maka orang atau dunia bisa menemukan Allah Roh Kudus hanya di dalam this temple. Bukan berarti hanya dalam bangunan gereja, tetapi dalam gereja sebagai umat, sebagai people gitu. Orang-orang harus melihat Kristus di dalam melalui kita dan juga kuasa Roh Kudus dalam diri hidup kita. Dan kalau kita temple, kita adalah batu-batu itu. Yesus adalah batu penjurunya dan lem atau semen yang mengikat satu batu dengan batu lain adalah Allah Roh Kudus. Dan terakhir
The church as the citizens of heaven. Gereja juga adalah sebuah kota, sebuah polis gitu ya, dan di mana member-member adalah citizens, tetapi citizens of heaven, atas kita adalah orang bukan citizen of this world, tetapi bahasa Indonesia apa citizen saya jadi lupa, kewarganegaraan. Kita ada warga negara surga, saudara, di mana kita nanti akan berkumpul dan sungguh-sungguh kerajaan Allah setelah kedatangan Yesus yang kedua tergenapi. Itu sebabnya kita harus looking forward. Gereja harusnya menjadi eschatological community, sebuah komunitas eskatologis yang memandang terus ke depan. Meski kita lihat sekarang suram dengan COVID dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh lose hope. Kita tidak boleh menjadi putus asa dan give up of this world, bunuh diri lah, ataupun ya sudah saya nggak perlu bekerja lagi, dan juga udah kayak begini, udahlah kita tinggal menunggu waktu saja. Dunia boleh berkata demikian, tetapi gereja tidak boleh berkata dan berpikir dan hidup seperti demikian, karena kita tahu Yesus Kristus itu adalah Alfa tetapi juga Omega. Dia menjanjikan kita, dan janji itu bukan pengharapan palsu. Dia menjanjikan kita akan langit dan bumi yang baru. Dan apa yang kita lakukan sekarang dan di sini, itu matters. Itu bersignifikan terhadap kekekalan. Jadi itu tadi saudara beberapa yang bisa saya sharingkan, beberapa tesis utama saya. Gereja seharusnya menjadi salah satu dari solusi dari problem kejahatan, walaupun seringkali menjadi problem itu sendiri. Tetapi Allah tidak pernah berhenti memakai gereja untuk memenuhi tujuan akhirnya bagi dunia ini. Walaupun demikian, ini penting, gereja bukanlah savior, bukanlah juru selamat itu sendiri, namun hanya saksi atau penunjuk jalan dari sang jalan atau juru selamat itu. Terakhir saya mau tutup dengan kutipan dari Louis Evely, seorang Katolik dari awal abad ke-20 yang berkata, "The best proof that Christ has risen is that he is still alive." Bukti terbaik bahwa Kristus itu sudah bangkit, kita kan bicara soal keunikan iman Kristen, bicara soal apologetika begitu kan ya. Kebangkitan Kristus itu salah satu hal yang paling sentral dalam iman Kristen. Bukti terbaik dari kebangkitan Kristus, kata Evely, adalah bahwa dia itu masih hidup. Kalau dia bangkit berarti dia masih hidup. And for the immense majority of our contemporaries, dan bagi kebanyakan mayoritas orang yang hidup sekarang, the only way of seeing him alive is for us Christians to love one another. Bagi kebanyakan orang, satu-satunya cara untuk melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup, masih hidup, adalah bahwa orang-orang Kristen harus, atau gereja, mengasihi satu sama lain. Ini saya pikir adalah sebuah parafrase dari apa yang Yesus doakan tadi di Yohanes 17 ya. Bahwa Kristus berdoa supaya kita menjadi gereja, menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa Bapa sungguh mengutus Yesus. Oke, saya kembalikan kepada yang bertugas, panitia.